Oke, baik. Selamat malam kalian semua. Perkenalkan, nama saya Jacob Daniel Manufuti. Saya berusia 20 tahun. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan, serta cara Tuhan mengubah saya dari pribadi saya yang dahulu mungkin kurang baik menjadi lebih baik pada saat ini. Baik. Saya waktu kecil bersekolah di SD Advent Salemba. Waktu itu saya merupakan anak yang cukup sombong karena saya adalah salah satu siswa yang sangat unggul di dalam bidang non-akademik. Dan dari keunggulan itulah yang membuat saya menjadi sombong. Kalau di dalam Alkitab, Tuhan mengubahkan hamba-hambanya itu dengan cara-cara yang luar biasa. Dan itulah yang terjadi juga kepada saya. Bagaimana Tuhan mengubah saya dari sifat yang sombong itu, saya benar-benar merasa diubahkan dan Tuhan benar-benar menampar saya karena saya sangat sombong. Karena saya mikirnya ketika saya unggul dalam bidang akademik saya sudah sombong, apalagi saya unggul dalam bidang-bidang yang lain. Karena keadaan finansial yang tidak mencukupi pada waktu itu, yang saya jadi harus melanjutkan sekolah SMP, melanjutkan SMP saya ke SMP negeri. Karena untuk melanjutkan ke SMP Advent Salemba, biayanya tidaklah murah. Nah, di SMP negeri, puji Tuhan, hari Sabat ini tidak ada ya. Jadi saya libur di hari Sabat, itu puji Tuhan. Dan di SMP negeri ini banyak ekskul-ekskul yang tertera di sana, banyak ekskul-ekskul yang ada di sana. Saya mengikuti ekskul, dua ekskul, yaitu ekskul futsal dan salah satu ekskul bela diri yang ada. Nah, di dalam ekskul futsal itu karena saya merasa paling unggul waktu SD-nya dulu, entah kenapa pada saat saya seleksi untuk turnamen-turnamen, saya tidak pernah masuk di dalam daftar pemain yang akan mengikuti turnamen. Saya tidak tahu mengapa. Dan setelah dipikir-pikir, mungkin inilah cara Tuhan menegur saya. Ini benar-benar saya benar-benar merasa tertampar bahwa bagaimana bisa saya yang dahulunya jago tiba-tiba skill kemampuan yang saya punya ini tiba-tiba menghilang seperti itu. Dan inilah dia realita yang dimana mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit, dan disitulah saya benar-benar mengalaminya. Saya benar-benar mengalami itu. Tuhan benar-benar mengubahkan saya. Jadi Tuhan mengharuskan saya untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati lagi. Karena di SD Advent Salemba ini 6 tahun berturut-turut, murid yang paling banyak satu kelas itu adalah sekitar 22 sampai 24 anak. Sedangkan di negeri ini satu kelas itu terdiri dari 36 siswa dikalikan dengan 6 kelas yang ada. Jadi itulah dia yang bagaimana mengharuskan saya benar-benar untuk merendahkan diri saya, karena apa yang saya punyai masih banyak di luar sana yang lebih hebat daripada saya. Dan dari itu saya keluar dari ekskul futsal dan saya menekuni ekskul bela diri yang ada pada saat itu. Dan ketika saya mengikuti ekskul bela diri yang ada, di ekskul tersebut terdapat kenaikan sabuk yang harus diikuti pesertanya. Dan kegiatan kenaikan sabuk itu dilakukan pada hari Sabat, dilakukan dari hari Jumat sampai hari Sabat. Nah, itu adalah hal yang harus saya lakukan supaya saya mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Pada waktu itu, ketika saya mengikuti itu posisinya hari Jumat malam. Entah kenapa, ketika waktu acara tes ingin dimulai, kaki saya benar-benar merasa tidak enak. Kaki saya sudah mulai sakit. Tidak tahu kenapa penyebabnya. Dan saya meminta teman saya untuk memijit kaki saya, tolong pijitkan dulu. Dan ketika dipegang mulai dari betis ke bawah, itu rasanya sakit sekali. Saya tidak tahu kenapa. Padahal pada waktu itu saya tidak banyak melakukan kegiatan. Kegiatan rutinitas saya yang biasa saya lakukan adalah buka Sabat. Saya selalu buka Sabat tepat waktu. Dan ternyata karena sibuknya mengurus kegiatan itu, saya sampai lupa bahwa saya belum buka Sabat pada hari itu. Dan sebelum tesnya akan dimulai, saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta maaf kalau saya telat untuk buka Sabat. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh menunjukkan kuasa Tuhan dengan menyembuhkan kaki Jacob ini, supaya Jacob bisa ke gereja besok hari. Saya berdoa seperti itu pada Tuhan. Dan itulah hal yang benar-benar saya rasakan bagaimana Tuhan menjawab doa saya secara langsung. Bagaimana bisa kaki saya yang tadinya benar-benar sakit, ternyata apa? Ternyata
tiba-tiba sembuh gitu, tiba-tiba sembuh. Kalau dipikir-pikir, saya tidak tahu, ini tidak mungkin berkat pijitan teman saya. Dan itulah mujizat pertama saya secara langsung yang boleh saya rasakan. Dan di dalam mengikuti ekskul bela diri tersebut, karena saya rajin, karena saya lumayan berbakat dalam ekskul itu, dalam bela diri itu, saya dipanggil untuk mengikuti pembukaan pentas seni dalam acara, saya lupa acara SEA Games atau Asian Games, saya lupa pada itu. Dan pelatih saya menunjuk saya untuk mengikuti pentas itu, mengikuti event pembukaan itu. Tapi saya bertanya kepada pelatih, hari apa aja latihannya? Dapat saya menjawab bahwa latihannya ini sekitar 4-8 kali di setiap hari Sabtu. Dan saya langsung berpikir bahwa ketika saya akan mengikuti hal itu, berarti saya harus melewati 8 sahabat, 4-8 sahabat harus saya lewati. 4-8 sahabat. Itu merupakan hal yang sangat berat bagi saya. Dengan berat hati saya menolak tawaran itu, serta berkata kepada pelatih saya, maaf mas, saya manggilnya mas kepada pelatih saya, maaf mas, saya ada ngambil bagian di gereja besok. Nah gitu. Oh, pelatih saya juga sebenarnya berat untuk tidak mengikut sertakan saya, tetapi karena saya menjawab itu, maka pelatih saya, oh ya udah, semangat ya. Pelatih saya bilang seperti itu. Nah, ketika saya menolak itu, saya langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu berkat yang saya terima ketika mengikuti ini tidaklah sedikit. Karena ketika saya mengikuti event tersebut, itu cukup bisa membayar 3-4 bulan kontrakan saya. Karena pada waktu itu saya benar-benar sangat membutuhkan uang untuk membayar biaya sewa kontrakan. Saya berdoa seperti itu kepada Tuhan. Tuhan, berkat yang Jacob akan terima dari event ini tidaklah sedikit. Tapi Jacob yakin dan percaya Jacob akan menerima berkat-berkat yang lebih dari Tuhan, cepat atau lambat. Saya berdoa seperti itu pada Tuhan. Dan puji Tuhan apa? Puji Tuhan berkat-berkat itu masih saya rasakan sampai sekarang. Dan semoga akan terus saya rasakan. Berkat-berkat murah Tuhan, berkat-berkat yang tak terduga, saya selalu rasakan dari Tuhan. Entah dari mana datangnya itu, dan itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh berlaku di dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya berkuliah di Universitas Advent Indonesia ini, yang dimana saya tahu bahwa uang kuliah di sini tidaklah murah. Tetapi apa? Tetapi puji Tuhan saya sudah sampai semester 4 di sini. Dan ketika ditanya bagaimana bisa saya membayar, saya hanya bisa berkata itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mempertemukan saya dengan orang-orang baik. Saya bersyukur karena dipertemukan dengan orang-orang baik. Tapi saya lebih bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk bertemu dengan orang-orang seperti itu sehingga bisa membantu pekerjaan saya. Sebenarnya masih banyak hal-hal kebaikan dan kemurahan Tuhan yang ingin saya rasakan. Tetapi kebaikan dan kemurahan Tuhan tidaklah cukup untuk diceritakan dengan waktu singkat ini. Maka dari itu, kepada kita semua, tetaplah teguh, bersandar pada Tuhan, selalulah menyerahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan, karena saya yakin Tuhan akan membantu, Tuhan akan selalu membantu umatnya yang selalu setia dan bersandar pada Tuhan. Semoga dengan kesaksian saya ini bisa meningkatkan kerohanian iman serta kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.